Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi mahasiswa S1 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan akuntansi piutang wesel, di mana kenapa toh di dalam proses transaksi itu memerlukan wesel atau membuat wesel, di mana wesel itu secara pengertian merupakan janji tertulis untuk apa? Ya, membayar sejumlah uang yang tertera di dalam pokok wesel itu sendiri ke orang yang menerima di tempat tertentu pada tanggal tertentu dan memiliki persentase tingkat bunga tertentu dari nilai pokok atau nominal per tahunnya. Nah, sehingga pada saat kenapa toh harus timbul wesel atau piutang wesel? Nah, piutang wesel itu timbul karena apa? Adanya penjualan kredit piutang dagang yang jatuh tempo namun jangka waktu kreditnya diperpanjang dan penjualan aset tetap, di mana wesel itu dikeluarkan atau pemberian pinjaman. Nah, di sini terkait dengan kenapa toh wesel harus pengakuan piutang wesel itu diakui sebesar nilai tunai dari aliran kas yang akan diterima pada masa depan, sehingga di mana sesuai semua wesel itu selalu disertai dengan tingkat bunga tertentu. Nah, berdasarkan jangka waktunya maka piutang wesel itu bisa dikategorikan sebagai piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang. Nah, lalu terkait dengan penentuan piutang wesel, nah kita harus menentukan dulu tanggal jatuh temponya. Nah, sebagai pijakan untuk nantinya akan menerima atau melunasinya. Nah, di mana di menghitung tanggal jatuh tempo itu, jika wesel atau itu berjangka waktu 90 hari, diterbitkan tanggal 9 Maret. Nah, berarti bagaimana nanti akan menghitung tanggal jatuh temponya. Nah, sehingga harus kita lihat dulu 90 hari kalau diterbitkannya di Maret. Nah, berarti apa? Dari data-data ini nanti bisa dilihat sehingga apa? Piutang wesel itu jatuh temponya 14 Juni. Nah, sehingga pada waktu di jatuh tempo itu yang dibesarkan apa? Yang dibayarkan, jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo itu disebut nilai jatuh tempo. Nah, misalnya ini ya, ada piutang wesel diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan nilai nominal 1 juta. Kemudian disertai tingkat bunga 12%, jangka waktunya 2 tahun, di mana bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Oktober. Nah, sehingga Anda harus cari dulu penyelesaiannya, di mana nilai nominalnya 1 juta, present value-nya nilai sekarang atas aliran kas, N-nya 2 tahun, I-nya 12%. Nah, di mana akan ketemu 1 juta kali 0,79718. Nah, ini bisa dicari dengan rumus ya, rumus I di per 1 plus I pangkat N, di mana I-nya itu adalah bunga yang ada di dalam wesel, kemudian N-nya adalah lama. Nah, namun perlakuannya akan berbeda nantinya jika bunga itu dibayarkan 2 kali dalam setahun, maka I-nya dibagi 2, N-nya kali 2. Nah, lalu ketemu nilai sekarang dari bunga. Nah, sehingga akan ketemu besarnya nanti yang harus dibayarkan, sehingga piutang wesel itu akan dicatat pada tanggal 1 Oktober, piutang wesel pada kas sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember mencatat pendapatan bunga, piutang bunga, pendapatan bunga 30.000. Kemudian nah ini diperoleh dari 1 juta kali 12% kali 3/12 untuk 30. Ini untuk mencatat terkait dengan pendapatan bunga. Begitu juga pada tanggal jatuh tempo nantinya mencatat penerimaan bunga kas 120.000, pada piutang bunga 30.000, pada pendapatan bunga 90.000.
Tanggal 1 Oktober mencatat penerimaan bunga pada saat jatuh tempo, kas 120.000, piutang bunga 30.000, pada pendapatan bunga 90.000. Ini pada saat jatuh tempo nantinya untuk pelunasan atas piutang wesel. Mencatat pelunasan weselnya kas pada piutang wesel sebesar 1 juta. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa wesel itu diterbitkan tidak sebesar nilai nominal. Dalam artian apa? Di mana pada saat penerbitan wesel itu ada bunga pasar nanti sebagai penghitungan atas present value nilai sekarang atas aliran kas masa depannya. Nah, sehingga apakah wesel itu bisa berbunga tanpa bunga nantinya. Nah, misalnya seperti ini, ada tanggal 1 Oktober ya dari kasus tadi yang pertama, di mana di sini diketahui bahwa bunga nominalnya 12%, tetapi diketahui juga bunga efektif atau bunga pasarnya 15%. Nah, sehingga nanti yang untuk menghitung terkait dengan present value nilai sekarang atas aliran kas, baik itu nominal maupun pendapatan bunganya, pakai yang 15%. Nah, kalau kita hitung seperti ini, nilai nominalnya 1 juta, nilai tunai pokok weselnya, nah bisa dilihat dari ini ya, 1 juta kali nanti N-nya adalah 2 tahun, I-nya 2%. N itu lama ya. Jadi ketemu 756.000 itu dari 1 juta kali 0,75614. Nah, di mana 0,7516 ini diperoleh dari N 2 tahun, I-nya 15%. Bisa pakai rumus tabel anuitas atau dengan rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N ya, jadi I-nya pakai yang 15%. Nah, kemudian untuk menentukan nilai bunga yang akan diterimakan, nah, bisa pakai rumus anuitas juga untuk menentukan 162571 ini, atau dengan rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I. I-nya yang dipakai adalah nilai pasar atau bunga pasar. Nah, sehingga akan muncul selisih ya, selisih dari wesel itu, sehingga muncul selisih yang namanya diskonto atau diskon sebesar 49.000. Nah, sehingga akan dicatat nantinya pada saat wesel itu diterbitkan, piutang wesel pada kas tidak sebesar nilai nominal. Karena apa? Karena di sini ada bunga pasar tadi ya, sehingga nilainya lebih rendah dari nilai nominal atas wesel yang diterbitkan, sehingga tertera di sini dari perhitungan tadi ketemu 951.000 ya untuk piutang wesel pada kasnya. Nah, di sini yang perlu dicermati terkait munculnya diskonto, maka nilai diskonto akan diamortisasikan dengan mendebet piutang wesel. Piutang wesel dilaporkan ke neraca sebesar nilai buku nantinya. Nah, amortisasi atau penurunan nilai piutang wesel dan pendapatan bunga ini diakui secara tahunan dengan menggunakan bunga efektif. Nah, sehingga dibuatlah tabel amortisasi diskonto atas piutang wesel, sehingga akan sesuai dengan tabel yang ada di ini ya, di slide ini. Nah, itu terkait dengan piutang wesel, di mana pada intinya untuk piutang wesel itu Anda harus membedakan dulu apakah wesel nanti berbunga atau tanpa bunga. Nah, pada intinya di nominal wesel itu ada bunga nominal. Nah, kalau diketahui bunga pasar atau bunga efektif, maka untuk menentukannya terkait dengan present value-nya itu dengan bunga pasar. Nah, jika bunga pasar lebih tinggi, maka nilai weselnya itu akan lebih rendah. Tetapi kalau bunga pasar atau bunga efektifnya lebih rendah dari bunga nominal atau bunga nominal itu sendiri, maka apa? Nilai wesel yang akan dibayarkan itu lebih tinggi nantinya.
Baik rekan-rekan mahasiswa, itu terkait dengan piutang Wesel. Nah, nanti akan lebih tajam lagi kita ulas di dalam diskusi online maupun diskusi offline-nya ya. Sampai jumpa di periode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.